Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di sini dalam rangka untuk rutin dan hari ini ada hal yang istimewa karena ada seseorang yang setelah sekian lama akhirnya bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita, mudah-mudahan tampaknya dari Pak Dirito mengenai tokoh punggung. Ya, itu silakan Pak D mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmatin Allah, saya mau bicara mengenai totok punggung, asal usulnya dulu mungkin ya. Kayak marbot. Jadi totok punggung ini asalnya dari Makkah, dibawa oleh Habib Armeni Al-Makki, datang dari Indonesia datang ke Bogor untuk wisata ceritanya sebelumnya, dan di Bogor kemudian kenal sama Abah Sarbini. Akhirnya Abah Sarbini belajar dan bikin pesantren kecil, jadi kayak bilik kayak tempat ya, pondok kayak gitu. Akhirnya mereka berkembang, terus yang mensiarkan totok punggung ini Haji Abdurrahman itu. Orang Bogor. Bukan, orang Jati Asih, di Jati Asih ini. Nah itu aja sementara, soalnya saya nggak bisa ini terlalu itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1900 berapa gitu. Hah? Ntar dulu biarin aja deh, dia mau ngasih madu gitu. Jadi yang sini aja ya. Wah, ganti lagi, kacamatanya rusak sih. Rusak, bukan Ustadz, yang Ustadz tuh. Jadi totok punggung ini adalah terapi yang dilakukan di daerah punggung. Terapi ini dilakukan dengan cara menekan dan menggetarkan menggunakan ujung jari pada titik serta area tertentu di daerah punggung. Jadi modelnya tangannya begini nih. Kelihatan. Jadi digoyang-goyang gini. Loh, mana? Belum. Digunakan untuk menguraikan timbunan lemak di dalam pembuluh darah yang menghambat sirkulasi darah serta menstimulasi saraf punggung. Jadi orang tuh ada lemak di punggung sini nih. Sebetulnya semua orang punya lemak. Jadi kalau ini yang maksudnya yang diencerkan ya, artinya diencerkan, dilancarin itu. Itu yang membuat menekan ke saraf. Itu bisa jadi pegel atau sakit ya, sesak napas atau apa itulah pokoknya ini. Tapi pusat saraf itu memang di punggung. Dah. Sebelah mana? Punggung, jadi tulang tengah. Bukan tulang tengah, kita ngambil sampingnya, kiri kanan. Jadi samping mungkin 1 jari 2 jari lah dari tulang tengah itu. Sebagian besar penyakit yang muncul dalam tubuh manusia diakibatkan karena tidak lancarnya aliran darah.
Dalam tubuh, oksigen dibutuhkan oleh sel-sel tubuh termasuk penyusun organ tubuh untuk kelangsungan fungsi fisiologis organ. Darah bertanggung jawab mengantarkan nutrisi dan oksigen menuju sel-sel tubuh. Ketika aliran darah terganggu, tidak lancar, maka pasokan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh pun akan terganggu. Ketika fisiologis organ tubuh bermasalah, maka muncullah yang disebut penyakit. Ini mungkin semua udah pada tahu ini. Lewat aja udah. Nah, ini langsung ini aja ya. Metode terapi totok punggung adalah tindakan segera yang harus diberikan kepada seseorang yang mengalami keadaan gawat darurat, kondisi kritis. Contoh seorang pemain kena serangan jantung, stroke atau mengalami sakit yang amat sangat di salah satu bagian tubuh. Tindakan ini diberikan dalam bentuk penotokan langsung pada titik area yang terkait dengan masalahnya. Contoh untuk serangan jantung, titik jantungnya, serangan stroke, titik ginjal sakit di bagian tangan, area bahu belikat, dan sakit di bagian kaki, area tepi tulang pinggul. Jadi totok punggung ini yang sakit nggak perlu ditekan, yang sakit sini, patah tulang, Pak. Yang dipencet sini enggak. Dia selalu ada titik areanya di punggung, di belikat. Kalau untuk tangan, tapi kalau untuk kaki di ujung pinggul. Jadi di sini. Jadi kalau yang sakit tuh areanya malah nggak ditotok pusatnya itu. Jadi kita cariin, kan ada titik. Jadi modelnya totok punggung ini seperti kayak sarang laba-laba. Satu titik tapi bisa kemana-mana. Nah, itu titik itu udah ditentukan yang sekarang ini yang ada. Nanti diagramnya ada. Jadi pengertiannya gitu. Satu, dan pengerjaannya harus rileks. Jadi kalau nggak boleh disakitin tuh pasien, itu nggak boleh sakit. Jadi kalau kita totok sakit, dia mesti harus bilang sakit, kita nggak lanjutin dulu, lewatin dulu. Biasanya gitu, kita lewatin. Yang lain selama general treatment itu nanti dibalik lagi 2 kali 3 kali udah nggak sakit, Pak. Gitu. Ini kelebihannya dia memang begitu. Ini ya treatment ya. Adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami sakit yang tidak dalam kondisi gawat darurat. Tindakan perawatan ini diberikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perawatan, general treatment dan finishing. Ini contohnya Pak Is itu, hampir tiap hari minta ditotok. Iya. Hah? Apa? Hampir tiap hari itu. Toto Roger. Hah? Pak Is. Maksa-maksa kadang-kadang. Nah ini titik-titik ya. Jadi yang iya lupa. Kebalik. Jadi ini dari mulai tulang rusuk yang paling akhir ini ke atas nih untuk yang bagian atas. Jadi mulai sini. Kalau yang titik ginjal mulai ke bawah itu sejajar. Jadi ginjal itu mulai dari ini ke bawah. Jadi sebenarnya dibagi dua nih, mulai dari sini ke bawah. Kalau dari sini ke atas, kepala sampai kepala ini. Udah Pak, lanjut lagi. Lanjut Pak. Nah ini yang atas dari sini. Ini untuk apa ya? Nggak kelihatan ya. Nah, di titik 1 ini tengkuk, area leher dan kepala, mata, hidung. Jadi ini pun bisa buat itu, nggak usah foto-foto, nanti saya bagi itunya juga bisa kok. Kayak nonton dangdut.
kayak nonton dangdut. Mau dibagi ke Ngomong dong. nanti PDF-nya di grup Anas Pak Yud. Iya. Ya, ada. Lurah ya Pak. Hah? Lurah. Aku nggak ngomong gitu loh. Ini di masjid, nggak boleh ngomong begitu. Titik tengkuk, ini kan. Nah ini mau saya selipkan satu. Ini bisa buat aura. Jadi kalau kita totok di bagian atas ini tengkuk nih, sini. Jadi kalau kita plurut begini nih, atas itu bisa buat aura. Jadi biasanya kalau orang kita totok nih, saya totok di bagian 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari situ nih, napasnya lancar, terus itu aura, orangnya langsung apa ya, matanya langsung piar gitu. Hah? Langsung ganteng. Kayak susuk gitu kali ya. Hah? Kayak susuk. Enggak itu. Bid'ah. Nah ini kalau yang titik bahu yang nomor 2 itu lengan dan telapak tangan. Jadi kalau lengannya kesemutan atau patah tulang itu nggak perlu dipijet sininya, paling sakit nggak perlu dipijet sininya. Nah ya, belikat, entong-entong. Kalau orang Jawa bilang entong-entong. Itu belikat gitu. Apa? Oh mau dipraktekin? Ini udah mulai ya? Bajunya dibuka, bajunya aja. Aurat. Di sini gitu. Jadi tengkuk sini. Jadi totok punggung itu nomor 1. Totok punggung itu nggak boleh di atasnya ujung apa tulang tengkuk. Sini tuh nggak boleh. Hah? Apa? Itu area leher, kepala, mata, hidung, mulut, dan telinga. Ini pusing kepala sama di sini. Tak dulu nih belum urutannya kok nanya-nanya. Jotakon. Ya nggak Pak? Iya. Jadi ini itu bisa buat aura. Jadi buat muka cerah segala macam. Apalagi kalau ditambahin depannya dipelurutin gitu gini-gini. Tapi kalau saya laki geli. Kalau gini laki, kalau perempuan nggak begitu. Nah, terus titik bahu itu kan telapak tangan udah ya. Sekarang titik jantung. Titik jantung tuh adanya di sini. 3. Ah, masih tetap belikat ini kan belikat nih, seret itu gambarnya belikat, seret gitu. Titik bahu dulu, titik bahu itu mana? Hah? Ya bahu ini. Nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 3 titik jantung sini. Sini. Oh itu senternya. Nah, nomor 3. Nah, nomor 5, nomor 4 kan titik tekanan darah sebelah kanan. Sini tekanan darah hampir sama. Jantung tuh kiri Pak. Itu kiri itu. Itu belakangnya. Itu kan belakang itu kan batok itu, batok kepala belakang. Apa? Iya. Iya. Iya, iya. Ini kanan, 4 itu. Ini kayak gini aja nih ya. 4. Terus yang sini yang 5 ini asma. Asma sesek-sesek napas itu di sini. 5. Terus 6 titik paru-paru. Agak bawah kan dia sini. Titik paru-paru. Jadi kadang-kadang kalau kita namanya general treatment itu nanti ya kita ituin, lupa lagi. Treatment muter dulu itu nanti ketahuan. Kalau yang terapis itu udah ketahuan. Ada tanda-tandanya lego, ada tanda-tandanya ada gak muncul gitu. Bapak mau belajar? Nah, iya itu harus. Padahal saya nggak kenal. Kalau yang kenal ditanyain belajar pasti nggak mau.
nomor 6 ya, titik paru-paru. Terus titik lambung bawah. Itu ya. Nah, lambung kan sini. Terus kalau titik lambung itu buat kayak emah. Terus suka Titik lambung tuh di kiri kanan ada dua. iya kiri kanan nih sini. Oh. Itu lambung tuh. Lambung. Nah, titik lambung, terus titik pankreas agak ke bawah dikit nggak salah. Iya benar. No, tuh. Lambung tuh mah suka kentut-kentut. Sambil mijit tuh. Oh. Titik lambung. Titik pankreas. Pankreas itu betulnya pankreas itu buat ini. Gula. Buat gula. Ditambahin lagi lever. Levernya mesti harus diituin. Dua-duanya tuh satu paket. Terus titik ginjal yang bawah kan. Sini nih. Jadi titik ginjal ngitungnya dari sini nih. Ini kan siku, nah begini, lurus biasa gini, nah ini ginjal di sini. Oh, Sejajar siku. Sejajar siku kiri kanan. Lurus siku. Hah? 9. Nah, Ginjal 9. titik usus besar, area organ usus besar dan perut. Jadi sebetulnya itu buat apa ya? Roger bukan. Bukan, Roger ntar dulu. Hah? Bukan, itu untuk kalau Satu kalau sembelit kali ya. kalau sembelit nggak bisa tuh kan nggak bisa buang air itu tuh. Nanti ada yang lebih ini lagi nanti brosurnya. Terus titik organ produksi ini kalau istilahnya Pak ini Roger. Oh, itu 11 ya. Nomor 11. Jadi ujung bawah tuh. Pinggang berarti ya. Pinggang emang pinggang sini. Waduh, mantap. Enak kan? Enak banget. Udah berapa kali diginin ada bedanya nggak? Ada loh. Bagus itu. Jadi kalau notok, ini taktik aja, politik menotok. Jadi orang-orang itu kalau kelihatan itu, biar badannya enak, si Roger ini saya totok dulu. Berarti dia kan nyaman kan, seret ke atas. Orang kalau badannya nyaman, ada gairah gitu kan, ada sernya gitu. Nah itu biasanya badannya kan enak, baru kita totok cariin gitu. Pasti dibilang, wah enak, seger. Padahal Roger nih tak pencet. Roger dulu ya. Hah? Roger dulu. Gitu caranya. Oh, jadi penampilannya Roger dulu. Bisa. Terus nanti sekarang pinggul, titik pinggul, area anus, pantat tuh kan, paha, telapak kaki, nomor 12. Pak Yul udah dibilangin dari tadi, Pak Jul. Area lumbar 45 ini untuk itu, untuk sakit pinggang. Sakit apa? Orang bilang itu saraf kejepit. Yang mana tuh? Oh, 12 itu ya. Ya, lumbar itu L4 sama L5. Area lumbar keempat dan kelima. Yang mana? Yang Untuk pinggar, lumbar. 4 dan 5. Sini. Oh, situ. Lumbar. Oh, sini ya. Sini. Itu gambar kok enggak ono. Enggak ada ya? Iya, yang X itu. Ada 12 itu. 12, Pak. Yang ada 12 kuning itu. Lumbar ada tuh di bawah. Itu pinggul. Di bawahnya 9. Ini ke atasan lagi nggak bisa ya? Kok di situ? Baik. Oh, itu lumbar sebelah sana ya. Udah. Baik. Udah pindah aja nih. Area pinggul, paha, telapak kaki ini kalau kita kesleo atau kecengklek gitu, telapaknya kan kecengklek tuh, bengkak. Itu nggak perlu telapaknya dipencet, pinggulnya itu. Jadi nomor 12 ya. 12. Enggak ada. Yang itu yang kuning, nah itu. Itu ada yang kuning, ada yang merah itu. Nah, itu yang paling ujung yang tempat apa namanya tulang belakang itu. Yang tulang ekor itu nggak boleh disentuh. Itu VCB-nya Allah itu. VCB kan. Nggak boleh ditekan terlalu kenceng. Tapi sampingnya boleh. Ini semua samping loh, Pak. Di sini-sininya. 1 sama 6. 5 sama 6 itu tengah. Hah? Tengah? Enggak, bukan yang iya. 5 6 1 itu tengah. Itu pun enggak boleh terlalu keras, Pak. Tapi ada titiknya itu. Jadi yang samping 4 3 4 itu enggak boleh dipencet itu. Jadi yang pencet harus 5. Yang napas di sini. 3 4 boleh dipikir
3-4 boleh. Enak itu kalau dipijit. Lurutin gini seret. Nah, sekarang ini ada lagi musim musim flu. Jadi musim flu batuk itu yang kita kejar yang mulai dari sini tadi batas itu ke atas. Itu aja. Jadi orang batuk, flu, pusing dari situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditotok di situnya. Totok situnya. Kalau mau gejala ditotok bisa keluar semua tuh ya? Bisa. Artinya bukan itu buat perawatan. Bisa sakit gitu maksudnya? Kalau sakit sama aja, tapi lebih baik kita tuh menjaga. Tadi, untuk yang nomor 12 tadi. Hah? Untuk yang nomor 12. Yang untuk nomor 12 itu titik pinggul kan, ada pinggul. Posisinya si pasien itu sebenarnya posisi duduk atau tidur? Duduk boleh, tidur boleh. Dan Supaya pinggul itu bisa lebih maksimal itu. Enakan tidur. Tidur ya? Tidur. Tidur terus habis itu berdiri. Berdiri kita sambil gitu-gituin. Kan dapat. Atau kita sendiri. Kita sendiri tolak pinggang. Terus kita tinggal neken, terus tinggal goyang-goyang badannya. Kan main itu. Iya kan? Gitu. Goyang-goyang gini ya? Nah, enggak kita goyang-goyang begini. Goyang-goyang nggak boleh maju mundur ya? Enggak boleh. Capek. Capek gini tuh, jadi sambil tekan gitu. Dah? Ya, lanjut. Lanjut. Oke, sudah. Ntar dulu. Oke. Di sini aja. Oke. Kan apa ini? Nah, off trigger point. Jadi area, seluruh area. Jadi mulai dari bawah sini, begini. Ini namanya general treatment. Jadi di awal mulai dari bawah kalau kita notok, dari pinggul, ya kan, terus sebelah kanan. Oh, bukan dari atas ya? Bukan urutan paper itu? Enggak, dari atas. Dari bawah. Kalau ini. Hah? Itu scan dulu. Nah, ini nyeken nih, bener tuh. Kan fungsinya kan mencari trigger point. Iya, trigger point, tapi Masalah gitu. titik masalah. Jadi seluruh area untuk fungsinya untuk warming up lah, untuk apa itu? Stressing lah. Ini gini ini, Pak. Goyang-goyang gitu. Ini kalau nggak salah selama 15 menit. Baru nanti ketahuan. Trigger point, trigger pointnya itu. Nah itu nanti baru ditekan pelan-pelan gini. Ini sebetulnya nggak perlu penekanan yang kencang tuh nggak perlu. Jadi kalau sakit justru bilang sakit, nanti kita hindarin dulu. Nggak, ini pokoknya relaksasi lah. Dicari dulu, makanya kan saya selalu gerayangin sini kan gitu. Muter sini. Yang mijitnya memang situ mau jadi tukang pijit. Nggak apa-apa, tak kasih tahu. Ada yang bengkak, ada yang nongol, ada yang celong. Jadi kalau tek itu nggak balik dia. Itu kan masalah kan, trigger point, masalah, fungsi perbaikan titik masalah kan. Begitu udah ketahuan, sininya nih, ini kan banyakan ngerokok. Di sini ketahuan di sini, paru-paru sini. Sini. Hah? Enggak, ke dalam. Jangan nakutin bolong. Nakut-nakutin. Ke dalam itu terus nggak balik, kayak beri-beri itu loh. Kayak beri-beri. Tuh. Itu kalau biasanya capek ngerokok. Kita nggak, kalau saya nggak berani bilang penyakit karena bukan dokter sih. Dah. Lanjut. Tuh ciri-ciri trigger point. Adanya butiran grenjel pada permukaan lapisan bawah kulit. Jadi ada kadang-kadang ada kletuk gitu kan, nah kan. Tapi itu keluarnya setelah di treatment, di scan. Itu. Itu kalau di pijit kanan kiri kan suka ada krek-krek. Nah itu. Itu apa tuh? Itu angin atau angin? Itu apa ya? Itu sebenarnya kayak lipo ya. Kalau itu sebenarnya lemak nanti dicairin,
Tadi unyel-unyel itu lama-lama hilang Pak, atau pindah dulu. Tadi kejar lagi gitu. Tapi waktu kayak lipoma itu ada kan yang bendol-bendol itu nggak boleh dipencet langsung. Jadi cuman di kirinya aja ada unyel-unyel aja. Memang unyel-unyel gitu. Terus permukaan kulit yang kasar jadi kayak bengkak, terus beruntus-beruntus pori-porinya kebuka merah gitu kan, itu dia tuh. Terdapat benjolan kan, cembung atau cekung pada lapisan bawah kulit. Adanya penebalan dan ciri-ciri. Kalau udah digituin baru kelihatan kalau dari mulai tadi. Dan ciri-ciri lain yang menunjukkan ketidaknormalan dengan bagian lain secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang sininya bengkak, sininya enggak, merah-merah enggak, yang gitu. Udah, naik lagi. Nah, ini kan, tuh. Ini kayak gini nih Pak, yang satu yang contoh itu, yang logo itu tuh. Sini, itu biasanya, itu lemak itu sebetulnya. Dan itu nanti yang kita hancurin kiri kanannya. Tuh. Oh, yang logo itu mah? Lemak. Itu sebenarnya lemak, kalau lemak tuh gaje bukan ya gaje ya, itu kan gitu. Kalau nggak jadi kayak gitu, nggak balik, lama baliknya. Terus ini juga kan, yang ini yang belakang ya itu ya, bawahnya itu. Hah? Kenapa? Laki? Yang perempuan Nggak ada. Ada perempuan. Ini ditutup dulu. Ada perempuan tapi tua. Serius, lanjut. Itu yang atas Pak dulu Pak. Di atasnya yang colong. Nah itu biasanya gejala kayak sakit pinggang, kecepit, saraf kecepit itu di situ. Itu akhirnya begitu nanti. Kalau kita, benjol kayak apa ya, beruntus keluar gitu. Udah, geser. Tapi kayak gitu tuh pasien jangan terus waduh berarti hancur ginjal, jangan sampai kita bicara gitu, jangan. Kita relax saja tuh caranya ini kan, ngambil itu yang pinggul, lewatin lagi Pak. Nah, dengan menggunakan 1 jari dewasa dan 3 jari anak-anak, lakukan penotokan dengan menekan dan menggetarkan ujung jari di area titik organ dengan urutan sebagai berikut. Jadi kalau dewasa itu satu gini yang model yang begini ini. Jadi dipunyak-punyak begini. Ini kalau kita 3 jari anak-anak maksudnya? 3 jari itu begini. Anak kan lebih lemes kan, jadi gitu. Harus lentur ya kan gitu. Jangan kalau ini keras loh Pak ini Pak. Ini bisa sampai, kalau saya neken tuh bisa sampai 12 kilo tekanannya. Iya, kalau kuda-kudanya benar tuh bisa 12 kilo. Makanya kalau begini kita lupa notok di tengah ini, berantakan tulangnya ini. Teriak ya. Hah? Bisa teriak ya. Iya, kayak kesakitan. Itu kan kita sesuaiin. Biar ngurangi capek. Udah stadium tinggi. Itu nggak terasa ya kalau itu ya? Ya? Kurang itu ya? Kurang kontak ya kalau pakai alat ya? Iya, tapi kan kita bisa raba dulu. Oh, di sini ini. Baru kita pakai alat tekan. Tuh, alatnya di sana sih. Gitu. Terus titik ginjal kanan. Berikut area titik. Oh, ini yang tadi balik lagi ya, bahu kanan, area tepi tulang, belikat kanan sempat. Ini untuk general treatment ini kalau nggak salah. Oh iya benar. titik ginjal ya. Nah, jadi dari mulai sini ke atas, ini, terus sini atas, tengah kan ada satu nih atas, sini terus sampai ke bawah lagi, begini. Itu general treatment tuh. Oke. Berapa kali ulang itu ya? Sampai 15 menit. Sebetulnya totok punggung itu yang penting ini, general treatment itu. Jadi kalau memang orangnya dipegang sakit seperti kayak
kemarin tuh kan ada pegang sakit-sakit tuh mendingan di treatment gini, general treatment. Nanti kalau udah gitu baru pemain dia oh ini lagi musim flu, totok belikat di sini. Sakit tapi pengen diulang, bukan sakit banget itu enggak sakit tapi pengen diulang, ngilu-ngilu gimana gitu rasanya. Oke. Nih serangan jantung. Jadi serangan jantung itu satu, tengkuk kan, oksigen, kepala, titik belikat kiri jantung, kiri titik belikat kanan. Itu tensi, jadi tetap tensi sama jantung titik. Dan ini semua posisi bisa. Jadi totok punggung ini, kalau orang kena stroke atau jantung itu kan nggak boleh dibalik, nggak boleh digeser kan. Itu bisa kita rogoh. Pampang dia posisinya duduk ini ya pakai tangan begini, gitu aja. Nggak usah, nggak boleh Pak. Itu nggak boleh, apalagi stroke kan nggak boleh. Diulang secara bergantian kan. Titiknya yang banyak kan di atas ini. 2, 3, 4, 1, 2. Oke, pindah lagi. Tensi tinggi atau tensi tinggi? Ya, nanti habis ini. Jadi 1, 3, 4 ganti-ganti gitu ya? Iya, tapi bawah juga boleh sebetulnya kalau kena bawah itu nggak apa-apa. Kayak di GT lah, general treatment. Nah itu yang maksudnya tadi tulang ekor yang kuning itu nggak boleh diutik-utik kan nggak ada titiknya itu. Oke. Ini yang nggak boleh. Terus naik ke atas, itu yang kalau nggak salah stroke ya. Udah habis? Udah. Hah? Ah ini dia. Ah ini untuk stroke. Jadi titik tengkuk, terus 3. Jadi yang merah itu diginiin Pak maksudnya. Di pelurut. Pelurut. Ini boleh ke atas, Pak? Harus ke atas? Harus ke bawah. Atas satu arah ke bawah. Nggak boleh didorong ya? Nggak boleh. Ada yang memang ada salah satu terapi itu didorong ke atas nggak boleh. Nggak boleh sebetulnya di perut ke atas nggak boleh. Ini kalau versinya ini ya sambil digoyangkan tetap kan itu. Terus dalam kasus paling emergensi nanti pecah pembuluh darah kepala hanya titik ginjal yang hingga darah. Jadi kalau ditotok begitu itu nanti keluar nih hidungnya keluar darah. Saya pernah ketemu kayak kejadian kayak gitu kan bertiga sama teman itu kena stroke. Udah kita samperin ke sana gitu. Emang benar tuh keluar. Ada yang panik. Waduh. Kan gitu kan dikatakan ternyata enggak. Itu dikit tinggal ginjal aja digini-gini enak gitu Pak. Orang kalau stroke kan enak, pusing-pusing tuh, mual. Itu kalau keluar darah, mimisan gitu ya? Muntah pakai muntah pipis sana. Nggak tahu mungkin dari hidung sih, yang jelas dari hidung itu. Pecah dari kepala. Cuma keluar hidung. Jadi karena hidung ada salurannya ke mulut kan, keluarnya dua-duanya. Jadi kalau udah gitu berarti udah lancar. Udah lancar. Biasanya ngomong dia langsung. Wah enakan gitu. Tapi nemuin orang itu jarang, saya juga jarang orang patah. Pecah gitu berarti Enggak, bagus. Nah, bisa dilanjut mau dibawa ke dokter silahkan. Oke. Jadi untuk pertolongan pertama gitu. Soalnya kalau orang stroke jangan sampai terus dibalik terus diangkat, udah berantakan dia. Kan ada waktunya kalau nggak salah berapa jam gitu kan. Diamin aja, kita notoknya jangan terus dibolak-balik gitu, jangan dirogohin aja gini. Dikodok begini, stroke. Udah. Nah ini pingsan hampir sama. Tetap satu di sini ada satu nih. 2 ke sini dipurutin gini. Jantung, titik lambung kanan tengah, titik bawah belikat. Diulang bergantian. Ini pingsan. Biasanya ada yang nggak mau ngasih minum, jangan dipakai kasih minum. Itu kalau pingsan. Tapi lihat pingsannya, kalau pingsannya jatuh lebih baik nggak usah. Malah nanti nyasar ke paru-paru kemana kan itunya sarafnya nggak jelas. Lagi ada yang setengah itu. Oke. Kejang. Ini kejang, ginjal kanan kan titik 3.
ginjal deh diginiin turutin gini, kuning. Penyumbatan sumber masalah kejang itu kan penyumbatan. Udah? Ini sebetulnya buat terapis ini. Tapi biar tahu yang mau jadi pasien, artinya yang mau kepengen ditotok bukan pasien ya. Kita kalau pasiennya kesannya sakit kan gitu kan, dari pasiennya kepengen ditotok titik tengkuk asma. Ini Pak asma, kalau sesek-sesek bukannya asma aja. Ini kan lagi musim begini nih. Kalau pengalaman saya waktu di gedung apa itu atlet, saya ke sana itu Wisma Atlet, saya totok begini enak, tapi ya itu dikasih minyak kayu putih. Saya jadi bingung, ini yang bikin sembuh ditotok apa minyak kayu putihnya? Udah nggak tak reken aja udah, dua-duanya itu jantung. Ini sekarang nih seharusnya kita nih kalau treatment jadi kalau untuk menjaga kesehatan tuh lebih baik kayak gini. Jadi kalau kita ketemu gini, daripada sambil ngobrol sambil ngopi, ngantri satu, nggak usah lama-lama lah, 10 menit nggak apa-apa, ambil yang atas, ini di treatment dulu, di GT dulu sebentar, muter gitu. Ini yang sekarang sering harus ini Pak, 1, 2 ini. 666 itu saluran paru-paru kan ke jantung, persis di tengah, belakangnya belikat, habisan belikat. Sini ya Pak. Jadi teknik untuk mencari titik nomor 6 itu, itu ngukurnya dari tengkuk itu berapa ini? Berapa jengkal itu? Itu biasanya diukur dari titik tulang ini nih. Saya nggak tahu hitungannya berapa. Berapa jauh dari atas tadi? Nah itu nggak tahu. Ini aja ditiru aja itu berapa itu. Saya nggak hafal betul itu. Enggak, kira-kira kalau dari rumah itu di sejengkal apa titik nomor 6 itu Pak? Nomor 6 itu ya pas sekilan. Sekilan pas ini. Iya. Ketek bawah. Ada memang, ada Pak. Di sini ada. Saya ada ini. Oh kebawa enggak? Udah. Dulang pergantian, yang penting ini nih sarangnya. Untuk flu. Tapi titik yang untuk flu yang beneran tuh ada juga, nanti di sini ada. Kalau ini kan cuma emergency aja. Saat lagi ini gegar otak. Jadi kalau jatuh pakai ini, tetap tulangnya sini satu, titik bau belikat kanan kiri, tekan titik ginjal kanan kiri. Yang penting ini ginjal Pak. Justru kalau yang ini ginjal nih, gegar otak orang yang jatuh itu. Diulang-ulang. Hingga darah keluar. Hah? Itu kan hingga darah keluar. Iya. Tekan titik ginjal 9 hingga darah keluar. Darah keluar dari mana? Mulut. Oh, mulut. Keracunan nih, keracunan juga penting sebetulnya. Tetap, tapi dia ada gitu, lambung ada. Jadi dihitung ini angin duduk nih. Sebetulnya ini kalau di kedokteran kayaknya nggak ada deh. Ini jantung ini. Jantung. Nah, titik tengkuk. Ya kan, terus belikat kanan kiri, sini bawah 34, bawah lagi sini. Ini kalau kita pelajarin ini aja, soalnya ini nggak ada istilahnya malpraktek itu nggak ada. Jadi nggak ada masalah, nggak pernah ada malpraktek. Ini paling cekung kan, udah ketahan angin duduk, ini jantung ini sebetulnya. Kesedak. Sini kayak gini-ginian aja Pak, di atas aja. Kecukupan gitu ya? Bukan yang satu, terus kiri kanan yang penting sama sini. Jadi makanya totok punggung itu seperti kayak sarang laba-laba itu loh. Satu titik itu bisa kemana-mana. Gitu.
Iya. Ya. Nggak bisa habis tuh ya. Oh, tenggelam. Nah, tenggelam ini Pak. Yang nggak bisa berenang nih. Nggak bisa berenang tuh tetep sininya. Nanti ini keluar air itu. Titik lambung tuh langsung wek-wek gitu. Iya, nomor 7. Jadi sebelum tulangnya habis tuh, tulang apa? Rusuk tuh kan. Udah berapa ya? Daerah sini. Lambung kan dia. Tengkuk. Hipotema nggak tahu apa ini. Termina tuh ini Kurang tidur. Bukan. Insomnia ya. hipotermia tuh kurang cairan. Kurang cairan, betul. Titik tengkuk tetap aja itu. Belikat diginiin seret, ya kan? Nanti baru di titik ujungnya. Titik lambung kanan kiri, lambung udah. Pinggul di gini juga nggak apa-apa itu. Ini hampir semua general treatment ini. Oke, langsung. Nih prostat. Jadi prostat itu ginjal ke bawah. Ya, prostat. Kalau saya ini pernah Pak udah praktekin ini. Ini sama yang rahim itu apa tuh namanya? Apa? Kista. Saya udah pernah ini. Harusnya pun pernah ada teman yang prostat pasien. Apa? Iya. Tapi rutin Om. Rutin. Makanya salah satu keluarga itu memang harus ada yang bisa. Belajar dulu khusus prostat gitu aja. Titik yang mana itu aja diajarin. Nanti yang mau ditotok, kita totok dulu. Jadi kalau ada penotok baru, kurang kiri, kurang kanan, kurang pas, kurang itu. Gitu. Padahal kalau cuma geser sedikit-sedikit nggak ada masalah. Yang penting jangan pas tulang. Notok itu nggak ada pas tulang, Mbak. Cuman yang tengah aja itu cuman istilahnya cuman diusek-usek aja. Pakai telapak tangan juga enak. Nah, enak sih, begini-gini. Sambil disayang-sayang. Berarti di sela-sela itu ya, sela-sela rusuk ya. Iya, tengah persis rusuk. Jangan di pas rusuknya ya. Jangan di sebelah kanan nih, Pak. Ini kan ada kayak otot keras di sini. Jadi rusuk, nah di sininya. Nah, yang bisa ngerasain, yang bisa tahu, yang pernah ditotok. Jadi kalau kita mau latihan untuk pagi itu lah latihan di sini ya. Iya. Kalau salah sebelah kiri sedikit kanan. Nah, Oh, ini enak. aku yang enak. Yang enak gitu ya. Nah, Yang dilatihnya tak salah-salahin. Salah lu. Biar diulang lagi. Oh, enak. Udah ada kan? Oh iya, ngantuk. Udah lulus nih. Udah mau praktek. Udah hampir selesai. Mau praktek di rumah. Ayo Pak, lagi Pak. oh mana dibuat. Udah habis. Ada orang ngantuk nih, pijitan ngantuk kan Habis. Ya. Ada. Pak De, Kenapa sih kan? takut ini Pak De. Ya. Pantesan kalau bojoku itu ya, kalau sesak nih masuk apa dada itu sakit gitu ya. Tapi dia selalu nggak pernah minta dipijitin bagian depan dan punggungnya gitu. Iya emang begitu. Sehari. Depan yang sakit dada lu nggak ngasih buka, kalau pijitin depannya enggak, belakangnya gitu. Pijitin. Nah, enak. Kalau depan tuh begini bisa tuh bagus. Kan ada yang terapi begini kan. Begini-giniin aja depan. Belikat-belikatnya itu. Bukan belikat. Iya belikat belakang itu entong-entongnya begini tadi. Itu yang merah tuh 2, 4. Nah, sama 5 tuh, Pak. Jadi 5 itu. Itu sesek itu asma. Terus Ini apa ya? Ginjal ke bawah. iya, itu untuk prostat tadi. Kalau nggak salah prostat. Nah. Pak Dek, kalau yang selalu beralih ke pita suara, itu dari mana? Atas. Satu. Enggak. Ya itu belikat ini ya. 3, 4, 1, 2 itu aja udah. Nah. Yang tadi kan pernah dikupas di depan ya tadi. Dia 15 menit dulu baru kelihatan gitu kan. Ini kalau ada yang mau ini nih. Coba dibaca-baca.
Jadi udah nih cukup. Apa mau tanya lagi? Enggak, sekarang untuk pijitnya tuh biar kita nggak tangannya nggak kesel, boleh pakai minyak gitu. Memang harus pakai minyak. Tapi bukan Bang, nggak usah banyak-banyak Pak. Makanya saya minyak saya boleh. Ada nanti kalau baca di buku ini pemandu ini ada apa istilahnya itu. Nih, kalau di pemandu ini malah lebih komplit. Jadi waktu saya belajar itu dikasih pedomannya buku ini. Lebih simpel ini sebetulnya, ada macam-macam. Pakai ini juga boleh, pakai ini. Biasanya ini. Iya. Ya situ gendutan jadi sininya nggak kuat. Kalau gini dan Belum belajar. Itu harus ada kuda-kudanya. Harus ada kuda-kudanya. Padahal lebih sensitif ini Pak. Lebih. Oh ini ya. Gini. Oh. Kayak kucing kawin ya? Lebih kencang ya. Iya, kalau Ya, tahu Pak. Hah? Kayak kucing kawin ya? Apa itu? Numpuknya. Iya. Jadi jari tengahnya makan ini Pak. Iya, ini buat siku. Yang ini itu buat siku. Coba Pak sini deh. Saya kalau mau berdiri, enggak caranya itu. Oh ya. Sebentar. Nah, gini kan. Kayak tadi itu kita ngambil belikat. Kenceng kan? Makin lama makin ke dalam. Jadi kalau dikerok nih bedanya, kalau dikerok cuman permukaan kulitannya. Yang kerok pakai uang tuh. Kalau ini bisa sampai ke dalam. Yang penting kan dalamnya itu kan berlapis-lapis kulit itu. Enak Ini kan? kalau kita mau belajar nanti harus pakai jari dulu, jangan pakai alat ya. Iya emang harus. Biar kita tahu titiknya di mana. Bisa ngerasain tuh kayak gini kan, kletik-kletik tadi kan dibilang apa tadi? Lupa. Gernyel-gernyel gitu ya. Nah, kretis gitu. Ini kan kelihatannya kurus gitu, lemaknya banyak. Gajih, bukan lemak. Ini sampai ini. Tadi. Ya enggak lah. Tuh. Enak kan? Enak nggak? Nyaman. Banget berarti. Hah? Banget. Harus ada raket Tuh. khusus ini. Tuh ya tuh. Tuh, sini pasti enak nih. Tuh, sini. Itu banyak lemak, masa ada lemak ya? Kurus kan? Ada ini. Banyak malah. Makanya dia pasti pegel-pegel ya Bapak. Pernah pegel di sini. Jadi kayak lipoma itu kan bulat gitu modelnya. Dia tuh kalau udah mulai berkembang terus membiak gitu ya. Neken sini sarafnya itu. Biasanya kalau sama dokter itu dioperasi. Tapi nggak tahu dia ngomong ini bener apa nggak ngerti aku. Hah? Enak Pak? Hah? Itu ya, yang tadi dibilang itu ya. Jadi kayak orang yang pengapuran, terus pegel-pegel, apa itu jalannya nggak bener dari pinggul sini. Jadi pinggul. Kalau asam urat kan Ya asam urat sini juga. Ini nih. Asam urat, terus apa namanya, kencing manis, apa diabetes, ada juga. Ada, semua kan ada tadi. Ada. Kalau kolesterol sini, Masih ketengkuk ya. ini tengkuk sama sini bawah pinggul. Sini nih. Nah sini nih kalau jalannya udah mulai nggak enak, ini kayaknya pabrik pelumas. Biasanya kalau orang kakinya sakit, ditekuk susah apa pengapuran itu kan, disuntik kan, dioli kan, disuntik oli kan. Kalau ini sebetulnya produksinya di sini. Produksi di situ. Di ujung pinggul, tulang pinggul, ujung paha di situ. Makan itu kolang kaling. Terserah mah tapi kalau kolang kalingnya cuman Sendiri. satu piring ya nggak ada masalah, nggak ngaruh. Kecuali kalau satu truk gitu makan. Tuh sini Pak. cekit-cekit itu Nah, ini mau itu
Tuh, ya kan? Kalau orang Sunda bilang itu nggak gerinyol. Nggak gerinjel, nah emang. Ini biasanya mau sakit pinggang biasanya. Jadi yang jorok itu mana? Yang bocor itu berapa? Sini, Greg. Nomor 9. Bawah. Kanan kiri tuh. Yang merah dekatnya merah. Antara 1 dan 12 itu kan tengahnya situ. Itu loh Pak, yang bawah. Yang merah itu kan ada yang 1 ya itu ya. 1 terus ada 12 kan sebelah kanannya. Itu pas tengahnya situ. Atau pas pinggul sini. Keren. Jangan salah, orang yang nggak bisa greng itu kadang-kadang dari pinggul suka ngilu. Gitu. Enak. Ya. Makasih Pak De. Mantap. Ada tanya lagi? Cukup? Udah di minggu. Udah ada. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Besok itu adalah teknik perawatan sound system mesin. Ini kalau ada yang mau dipelajari. Ini saya mesti nyimpen satu lagi buat di Ini yang beli yang tadi. Hah? Yang tadi. Bukan. Apalagi itu? Saya justru yang ini baru baca kali ini. Enggak yang ini. Oh, ini bukan. Ini lain. Lain ya, Pak. Ini bermanfaat sekali ini. Kalau baca buat ini, buat keluarga ya. Lingkungan keluarga itu bermanfaat. Hah? Masih? Hah, nanti tak fotokopi deh.